Kemarin sudah kita bahas jurnal umumnya semua, lalu kita sudah buatkan, saya bantulah apanya ya, jurnal memorialnya ataupun adjustmentnya. Ya, setelah di input, nah tentu dapat laporannya. Nggak tahu laporannya mana? Ada nggak laporannya tuh? Coba buka dulu. Nah, ini dulu kita lihat pakai ini. Siapa? Siapa yang sudah buka tadi? Udah buka belum? Apa tadi layopnya? Coba dibuka dulu. Siapa yang bisa tampilkan? Tampilkan. Ada yang bisa nampilkannya dulu. Ah, nih, Ajeng. Oh ya. Baik. Ini kemarin apa nih? Saldo awal ya? Iya, Pak, saldo awal. Saldo awal ya. Oke, close dulu Ajeng. Udah gak ada masalah kan? Udah sama semua nih kan? Saldo awalnya. Close dulu. Sampai ke comment center. Close saja, jangan apa. Jangan dibuka lagi jendelanya. Oke, baik. Ini punyanya Ajeng ya. Punyanya Ajeng. Setelah diinput jurnal umumnya, setelah dibuat saldo awalnya, kan gitu ya. Lalu kita akan lihat reportnya. Reportnya seperti apa? Sudah berhasil sih kita buat report harusnya ataupun laporan. Ya klik aja reportnya Ajeng. Report. Klik report untuk melihat report ya, laporan. Ya, di situ ada pilihan ya, ada beberapa. Kita masuk ke balance sheet ataupun income statement. Tentu kamu lihat income statement-nya dulu. Income statement-nya yang standar. Coba di-displaykan. Nah, kok nggak ada? Kenapa, Jeng? Kamu ngerjain apa? Tanggalnya apa? Oh iya, betul. Tanggalnya. Nah, kan? Baru digituin langsung. Ya kan? Iya, tanggalnya. Nah, ini tanggalnya 4 April 2006 sampai 31 Desember 2006. Jadi sudah ada akun-akun yang nampak di sini yang kita gunakan. Ya, jadi ada pendapatan. Sama nggak, Glenn? Ada nggak yang berapa tuh profitnya apa? Profitnya Ajeng. Berapa itu? Yang paling bawah lah, gross profit bawah. Ya, kamu nengok laporan mah. Net profit berapa? Nah, tuh. 90.335.000. 90.335.000. 335.000. Ini Ajeng. Yang lain berapa? Ada yang beda? Beda lah Pak, gitu. Kalau beda berarti kan jurnalnya yang masalah, Glenn. Ya. Ada yang beda? Rizka, berapa profitmu? Kalau beda. Yang dipilih tadi apa, Pak? Belum sampai situ, Pak. Oh, nggak bisa nengok ini, report. Iya kan, Pak, pilih yang diklik report. Close dulu apa, Ajeng? Ajeng close dulu aja. Close. Pilih yang ini. Income statement standar. Income statement standar, diklik, display, sesuaikan tanggalnya seperti tadi. Sesuaikan tanggalnya di atas supaya bisa kelihatan. Baru lihat berapa profitnya. Udah kelihatan, Rizka? Berapa? Kalau mau lihat tampilan yang lain ini apa? Ajeng.
klik yang kanan itu, yang kanan view itu kan screen. Ah, kalau yang pilih yang satu lagi bisa klik aja tuh apanya, panahnya itu. Screen kanan atas yang setelah redisplay terus ke kanan ada view. Ah, itu robah itu. Coba. Berubah jadi print preview, Pak. Ya, boleh. Coba. Nah, seperti ini kan lebih cantik. Ada namamu lagi di situ. Ya kan? Berapa profitnya jadinya tadi? Rizka? Berapa? Ini profitmu 90 berapa nih? 90.335.000. Tadi 90. Piye? Iya, tadi 90 juga, Pak. Jadi ini berapa? Sama. 90 ya. 335 kan? Iya. Sama Pak. Sama Rizka? Iya Pak, 90.335.000 rupiah. Oh. Bagus. Jadi kalaulah kalian benar menjurnalnya, tentu profitnya sama. Kan gitu. Saya ngoreksinya dari situ aja. Kalau ada yang beda, coba ada yang beda. Kalau ada yang beda bisa kita perbaiki. Saya kasih tahu bagaimana cara memperbaikinya. Coba. Ada yang beda tampilkan. Asriani? Pak, saya nggak ada income statement. Hah? Iya Pak. Siapa nggak ada income statement tadi? Punya Dini, Pak. Coba tampilkan Dini. Sebentar ya, Pak. Kamu pilih tabnya akun Rini paling kiri. Iya, ini, Pak. Atas lah. Ah, itu kan ada balance sheet profit and loss kalau kalian. Oh. Profit and loss standar coba klik. Ini ya, Pak. Oke. Nah, coba display. Ada income statement, Oh, ada ada. yang profit. Oh, nggak ada kan angkanya? Oh, nggak ada. Apa yang kamu jurnal? Kok kosong, Dini? Tanggalnya Nggak ada kamu kerjain ya? kerjain, Pak. Kerjain, jadi Tanggal kok kosong? oh. Jadi Oh, tanggalnya itu perbaiki. Oh, ini kan? Perbaiki lah tanggalnya. Nah, tanggal berapa sampai tanggal berapa periodenya. Baru kelihatan angkanya. Kalau nggak beda, kalau nggak sama tanggalnya, kalau nggak pas ya nggak akan keluar. 4 bulan 12 ya? 4 bulan 12 lagi. Kamu bulan dulu atau tanggal dulu? Tanggal dulu, Pak. Nah, Oh, coba. 0101. Halo. Oh, udah, Pak. Ya. Ya, kamu lagi ngajar nih. Nah, apa tuh? WA-an aja kok enggak? Nah, ya. Udah, Pak, sama, Pak. Sama? Oh, ada. April 2006 through Desember 2006 ke bawah. Itu 90.355. Ya, baik. Berarti jumlahnya sama. Kalau ada yang berbeda, kasih tahu, tampilkan, bisa kita Pak koreksi. Wahidah beda Pak. Coba buka laporannya. Ada selisih berapa kan gitu ya, sehingga kita lihat angkanya mana yang berbeda. Mungkin ketika jurnal itunya bedanya. Kamu nggak join sama kawan-kawan yang lain Wahidah jurnalnya sama? Join Pak. Oh, jadi kok nggak sama kawan-kawan? Kamu bukan kawan mereka? Kawan Pak. Kawan. Oh, jadi kok nggak dikasih? Oke, lihat tanggalnya. Tanggalnya pastikan. Tanggalnya pas sama. Nah, berapa labamu? Coba ke bawah. Berapa tuh? 91 Pak. 91. 91. 035.
91.035. Kelebihan 1.700.000. Kelebihan berapa? 1.600.000. Iya. Jadi ada, coba selisihnya berapa? Dengan 93.35. 90. 700 Pak. Berapa? 700 Pak. 700. 700 700, Pak. selisihmu itu apa? 700 kebesaran kan? Kebesaran tuh kecil dia lah, kebesaran. Lebih besar. Kebesaran, Pak. Ah, iya, jadi bisa jadi ada biaya yang kekecilan atau pendapatan yang kebesaran. Biaya yang kekecilan. Coba dibantu ini siapa yang lain. Lihat pendapatannya dulu, gross profitnya dulu. Gross profit aja lah dulu. Coba lihat gross profitnya. Ada gross profit. Nah, itu angkanya sama nggak sama punya kalian, Rizka? Ajeng. Coba lihat tuh gross profitnya. Gross profitnya si Wahidah. Sama, Pak. Sama. Kalau Iya, gitu ke bawah lagi. Total apa? Total biaya. Oh, Total beban ya, Pak? operating profit itu yang 31 berapa? Nah, itu berapa tuh sama kalian? Ajeng 88.310.000. Itu berapa tuh? 89, Pak. Nah, di situ berarti ada biaya yang kekecilan. Nah, baik, coba cek lagi. Mana yang beda dari biaya-biayanya ini, Rizka Ajeng? Itu Beban ada biaya. asuransi. Beban Ada asuransi. beban asuransi Pak. Beban asuransinya beda? Kami nggak Ya. ada Pak beban asuransi Pak. Loh, nggak ada beban asuransimu, Wahida. Bentar, Pak. Kok nggak ada Jurnal ya? tanggal berapa itu? Nah, kalau kalian apa, Ajeng atau Rizka, sorot aja macam inilah. Coba Wahida. Iya, Coba Pak. sorot angka biayanya itu. Sorot, itu kan udah ada tanda macam loop itu. Nah, dia langsung ke jurnal bisa. Jadi kalau memang misalnya ada masalah dengan dengan jurnal, close lagi apa? Ini close aja. Ini close. Nah, kalau ada masalah jangan diklik dulu Wahida. Sorot aja dulu biayanya. Nah, gitu. Atau yang kiri, yang sebelah kiri, yang ini, yang besar-besar, yang ini yang angka yang lain lah, angka yang lain maksudnya. Tuh. Begitu ada tanda loop di situ, kamu bisa langsung ke jurnalnya. Jadi kamu bisa langsung perbaiki kalau memang ada angkanya yang salah. Kalau dia ada beberapa, dia langsung masuk ke buku besarnya atau ke menunya. Nah, sekarang apa masalahnya dengan si Wahida ini? Nggak ada biaya asuransi. Wahida ada beban asuransinya Pak, di kami nggak ada Pak. Ada beban asuransi kok malah jadi dia lebih besar labanya. Di laporan Wahida itu dia minus 700.000 Oh, minus. Pak, beban asuransinya. Mana dia beban asuransi Wahida? Oh, itu minus itu ya Wahida? Iya, Pak. Minus, Pak. Coba klik panahnya sebelah kiri. Tadi yang tadi beban asuransi. Nah, klik yang tanda panahnya itu. Nah, ini jurnalmu. Kenapa jurnalnya dikredit beban asuransi Wahida? Apa ini jurnalnya ini? Tanggal, coba lihat tanggalnya, tanggal berapa? Tanggal 25, Pak. Tanggal 25. Bulan 4. Apa jurnalnya? Bagaimana jurnalnya? Transaksinya apa itu Wahida? Coba bacakan. Oh, ya bentar, Pak. Belum buka. Coba buka soalnya. Biar kita selesaikan. Nggak nampak memang. Sorry, Pak. Apalagi pakai yang ini. Saya pakai kacamata yang ini.
Sudah? Apa soalnya? Yang tanggal berapa nih? Atau yang lain sudah buka? Apa bacakan aja soalnya. Kalau memang kalau memang susah bacakan aja soalnya. Yang sudah buka soal, tolong dibacakan. Tanggal 25. Yang ada soalnya tanggal 25 ya? Coba yang ada soal tolong dibacakan. Oh, ini Pak. Apa tuh masalahnya? Apa soalnya? Bacakan aja. Bukti kas keluar dibayar kepada karyawan sejumlah 13.064.950. Keterangannya, gaji karyawan 14 juta dipotong iuran pensiun 700.000, PPh pasal 21 235.050. Terus di sampingnya 935.050. Jumlah yang dibayar 13.064.950. Sama rupanya. Beban asuransinya mana? Yang 700 itu apa itu? Apa? Wahidah. Iuran pensiun, Pak. Iuran pensiun. Itu biaya. Kepala 6. Dia dipotong. Ini kemarin itu biaya karyawan. Dipotong. Jadi apa kemarin ini? Kalian yang lain apa jurnalnya? Jadi iuran pensiun Pak 700.000. Iuran pensiun itu dikredit. Iuran pensiunnya dikredit Pak. Dikredit Pak. Iya, hutang gaji atau Itu iuran kepala pensiun. 6 itu apa? Kamu ya? Iya, Pak. Ada yang harusnya kepala 2. Kepala 2 dia. Ada kepala 2-nya apa itu? Tuh. Ya, itu dia kepala 2 ya? Iya, Pak. Yang lain? Iya Pak, sama. Ya kan, jadi itu nanti kamu salah pilih akun. Oh iya, Pak. Kamu salah pilih akun, jadi coba diokekan. Okekan. Oke, close. Nah, balik redisplay. Klik redisplay di atas. Tuh. Nah, coba lihat lagi, berapa labamu? 90.335, Pak. Nah, kan, pas kan? Sama kan? Oh iya. Oh iyalah. Kalau mungkin enggak. Kalau iya ya kan. Kalau iya enggak mungkin enggak. Baik. Bagus. Ada lagi yang selisih beda? Ini cara menyelesaikan masalahnya. Jadi bisa jadi kamu ada ada jurnal-jurnal yang khilaf, yang berbeda, yang atau apa. Jadi cara mengkoreksinya seperti itu. Dia langsung aja ke jurnalnya. Mungkin ada salah kamar, inilah salah satu contohnya. Salah kamar, salah pilih akun. Sehingga bisa jadi kamu kan bisa lihat iuran itu kepala 6-nya itu kan adjustment ceritanya itu. Ya dihutangkan dulu dia. Oke. Jadi sudah dapat profit and loss-nya. Coba close dulu. Wahidah. Lanjut aja lah kamu ke balance sheet-nya. Balance sheet. Kalau kalian ke balance sheet atau ke neraca. Coba lihat. Di atasnya. Balance sheet standar. Ya, itu display. Nah. Ini per tanggal berapa? Per tanggal berapa di atasnya? Coba lihat. As of Desember lah. Pilih Desember. Ini berarti saldo awal. As of Desember ya. 31 bulan 12. Oke. Nah.
Total aset. Coba lihat total aset. Berapa tuh? Yang lain coba lihat. Sama enggak? Berapa tuh? Berapa? Bacalah. Wahida. Oh, Wahida. Dibaca itu berapa? M160 450 Ulang-ulang. 042. Satu. Berapa? Ulang-ulang. Satu. 1.160.450 042. Nah. Ada yang beda? Beda, Pak. 450 042. Siapa yang beda? Rizka berapa? 1.150.000.000 Iya. 966.050 900. 66.050 Terus rupiah, Pak. yang lain ada 115, ada 1160, ada 1150. Ajeng Pak, Ajeng berapa? saya Pak. 1.160.450. 160, 1160, 400, 550. 550. 50. Nah, bisa beda kalian. Yang lain? Ada yang lain lagi beda? Saya Pak. miliar Satu. hasil Pak 1.160.450. 400. 50 400.000. rupiah. 160 400 jutanya. ribu. Ya, 160.400.050 rupiah, Pak. Alah, beda juga kan ya. Siapa lagi tadi? Sapira udah? Belum Tadi Pak, Sapira. saya beda. Ya Pak, Berapa? 1.160.400.050 Pak. Oh, sama tadi sama siapa tadi? Mas ya? Bukan. Oke, ada beberapa angka di sini. Ada beberapa angka yang kita ambil profitnya pas sama, ya, profitnya sama. Kan profit nggak ada yang beda tadi kan? 90.335 kan? Enggak, Pak, sama semua, Pak. Sama semua. Saldo awal sudah pas semua. Coba klik saldo awalmu Wahidah. Coba close dulu. Close dulu. Saya biasanya close aja, nggak usah diganti-ganti dari atas menunya, tapi di close aja. Coba close. Nah, coba di Saldo awal ya, Pak? Iya, bukan dari situ. Dari atas, dari setup, bukan dari situ. Oh iya, lupa. Setup, opening balance, coba lihat. Semua seperti ini kan? Ada akunnya yang beda. Kalau di sini udah beda, berarti ada masalah gitu ke depannya. Pasti beda. Jadi pastikan di sininya sama dulu. Di saldo awalnya sama dulu, sesuai semua. Akun-akunnya sesuai semua. Sudah selesai, baru kamu jurnal sesuai jurnalnya. Kalau di sininya sudah beda, potensinya ya, potensi kesalahan atau perbedaan, bukan kesalahan. Potensi perbedaan saldo ini itu dikarenakan pastinya di awal saldo awal. Yang kedua adalah jurnal. Dan jadi jurnalnya bisa salah kamar, bisa salah jumlah. Kalau nggak balance-nya nggak mungkin nggak balance, ya kan? Nggak mungkin nggak balance, pasti balance. Ya di sini di Mayop ini ya itulah sistem komputer itu. Mayop ini ya nggak mungkin nggak balance. Kalau nggak balance ya mana bisa di record. Tendang lah dia. Mana mau dia di record. Di sini bukan nggak balance-nya, tapi di sini masalahnya salah kamarnya. Ya salah kamarnya. Nah sekarang berapa sebenarnya yang sesuai kan gitu ya? Kamu pastikan dulu dari awalnya saldo awalnya. Coba ada yang beda di sini akun-akun kalian. Pastikan ke bawah. Coba ke bawah apa?
banyak yang kemarin terjadi selisih itu di ekuitas. Coba lihat ekuitas. Di sini, turunkan dia ke bawah. Ini apamu? Saldo awalmu ini. Saldo awalmu ini apa, Wahidah? Coba turunkan ke bawah sedikit. Coba liabilitas, turunkan lagi ke bawah. Saya mau nengok pos ekuitasmu. Mananya Wahidah nih? Kemana dia? Pergi dia? Oh alah. Keluar. Sinyalnya mungkin. Nah, di sini Pak. Tadi kemati tiba-tiba Oh, Pak. oke. Jadi tampilan saya masih ada yang ini nih. Coba bisa berubah. Bisa? Nah, coba diturunkan sedikit ke bawah. Ininya, biar saya nampak ekuitasnya. Enggak, bukan yang itu. Saldo awal, yang saldo awal tadi. Yang saldo awal. Opening balance. Pakainya. Opening balance. Nah, apakah semua sesuai seperti ini kalian? Dengan akun yang sama? Coba pastikan. Ya kan? Di soalnya sama nggak dengan di soal? Terus ke bawah, ke ekuitasnya apa? Ada nggak ekuitasnya? Nah, di sini. Coba lihat di ekuitasnya. Sama nggak kalian? Ada yang beda? Sama, Pak. Rizka? Sama Pak. Asriati sama. Safira? Sama, Pak. Sama. Bentar. Orang tua saya nelpon. Baik. Ada jumlah yang berbeda di sini? Coba pastikan pelan-pelan dengan akun yang apa ya? Pas ya? Sama. Sama semua? Safira tadi? Sama? Bentar Pak, ada yang salah tadi Pak, peletakannya Pak. Kaliannya? Safiranya? Atau siapa yang lain? Yang di sini, yang di saldo awal ini? Rizka? Di bagian saldonya Pak, saya salah taruh Pak. Oh, saldo. Rizka sama sini semua. Coba pastikan. Sebentar, Pak. Pak, saya mau nanya Pak. Iya. Jadi Pak, kalau misalnya yang di saldo kredit itu letak aja atau ditaruh kurung gitu Pak? Biar supaya jadi minus kayak si Wahida gitu Pak. Ya, kalau saldo kredit dikurang lah. Misalnya akumulasi penyusutan. Itu kan dikurang kan? Akumulasi kalau dia beda tempat. Maksudnya gini, kalau hutang memang dia ya di kredit ya nggak bisa ditambah. Tapi kalau misalnya akumulasi penyusutan, saldo normalnya itu kan di pengurang kan begitu ya. Akumulasi penyusutan itu mengurang dia di posisinya di aktiva. Di aktiva dia, tapi dia posisinya mengurang. Piutang tak tertagih posisinya mengurang. Kan gitu, posisinya mengurang. Ini mengurang kan? Kamu bikin mengurang kan? Cadangan piutang tak tertagih itu minus itu kan? Oh iya. Iya, Pak. Iya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau di akumulasi penyusutan itu mengurang kalau di posisi aktivanya. Ya, jadi seperti ini dia.
Jadi kurang karena dia bukan di saldo normalnya. Kalau di sini kan memang di saldo normalnya. Ada lagi? Jadi sama Rizka, punyamu? Semua, nggak ada yang selisih? Sama Pak. Oke. Berarti kalian ada selisih ya? Berarti di jurnal dong. Kan gitu ya. Berarti di jurnalnya ada masalah. Salah kamar lagi, ada yang salah kamar atau apa kan gitu ya. Nah itulah plus Wahidah. Kalau sudah tahapan seperti ini sudah kamu lalui, lalu sebentar. Tahapan ini sudah kamu lalui, berarti ada masalah di jurnal. Jadi tadi karena di si Wahidah pun memang ada salah kamarnya, coba diseragamkan jurnalnya satu persatu. Ya, coba diseragamkan jurnalnya satu persatu. Bagaimana perlakuannya? Ya, bagaimana perlakuannya? Kalau gitu ya kita koreksi saja jurnalnya. Buka jurnal umumnya. Transaction jurnalnya itu transaction jurnal bawah itu yang paling bawah di menu atasnya lah, yang ini yang transaction jurnal setelah record journal entry transaction jurnal di dalam kotaknya itu apa, bukan ini kan menuliskan jurnal ya, jangan dari sini kamu coba terus dulu. Bisa saja dari situ memang kan gitu ya, tapi kamu coba comment center transaction jurnal klik. Itu general kan itu ya, bikinkan tanggalnya. Buatkan tanggalnya yang benar. 4 April sampai 31 Desember. Baik. Jurnal pertama. Coba koreksi ya, sama-sama kita. Apa jurnalnya? Apa transaksinya? Coba dibacakan. Coba dibacakan. Soalnya. Wahidah, bacakan dulu nomor pertama. Iya, Pak. Atau bukalah apa menu soalnya kan. Terserah. Yang pertama penerimaan piutang dagang, Pak. Coba, bisa nggak ditampilkan soalnya? Penerimaan piutang dagang. Kenapa dibuka ke WA? Oh ini, kamu belum download? Udah, Pak. Cuman lama nanti kalau Ini buka download di file lagi. lagi. Tadi mana-mana, Pak. Filenya. Oke. Coba kita buka. Di download lagi dia sama dia. Ya coba balik lagi dulu. Udah, bisa. Yang lain ini udah pas. Coba kita cek satu-satu lah. Ya, yang lain buka jurnalnya ya. Yang lain buka jurnalnya biar kita ini soal hanya mau memastikan aja apa transaksinya. Coba ke buktinya. Coba ke bukti. Oke, ini dia kan pelunasan piutang 15.500. Coba ke jurnal. Coba balik ke jurnal. Balik ke jurnalnya tadi.
Kemayapnya. Wahidah. Oke. Biar yang lain aja lah nengok soalnya juga. Ya, yang lainnya nengok soalnya dan nengok tampilannya. Ini 15.550 ya. Debitnya bank, kreditnya piutang dagang. Ya, banknya bertambah. Bukan tunai ini kan? Dia melalui bank kan? Iya, Pak. Oke. Tidak melalui tunai. Oke, lanjut yang kedua. Coba perhatikan yang lain. Benar nggak itu? Yang kedua. Apa jurnal? Apa buktinya apa? Wahidah, turunkan aja. Coba lihat, Wahidah. Order pembelian ada di jurnal. Coba lihat jurnalmu. Balikkan lagi ke jurnalmu. Ada di jurnal? Nggak di jurnal, Pak. Oke, nggak ada jurnal, betul. Lanjut. Ke bawah. Salesnya ini tunai atau bank? Coba perhatikan dulu pelan-pelan. Ini tunai atau bank? Apa yang lain? Kau diam. Piutang ini ya. Apa kamu bikin? Apa itu Hutangnya lagi? di debit. Hah? Hutang. Bayar hutang rupanya. Coba lihat tadi. Bukannya Tanggal berapanya? Nah, ini sales invoice kan? 7 April. Mana 7 Oh, yang April? bawahnya, Pak. Kenapa bisa bawahnya? Oh itu, Itu penjualan. pembelian, Pak. Oh, yang itu. Sama ini. PPN. Piutang kan? Piutang dagang. PPN keluaran. Ini jual atau beli? Beli, Pak. Coba lihat. Coba balik ke soalnya, ke kwitansi. Oh, beli. Oke, berapa belinya? Coba lihat 10. Berarti hutangnya 10 494 sama PPN. Tambah ya. 10 9. Coba lihat. Berapa itu? Sama? Sama enggak? Rizka, Asriani, Sama, Pak. sama? Sama. Sama. Oke, yang ke bawah. Apa itu? Ini sales info itu ke bawah, kok ke atas. Oh, ke atas dia. Kebalik dia ya. Kebalik. Ini order nggak ada. Bukti kas keluar 4 juta. Coba balikkan. Ini 4 juta. Sama? Sama, Pak. Sama. Ini tengok semua ya, tengok semua Ajeng. Tengok semua. Sama. Oke. Terus ke bawah lagi apa tuh? Coba bacakan apa? Wahidah. Yang di Pembayaran jurnal aja, yang di jurnal kita baca. Yang di jurnal aja kita baca. Biar nanti kalau udah nggak kalau beda baru kita ke buktinya gitu. Oke. Sekarang yang Pembayaran hutang PPH pasal 21, Pak. berapa nilainya? 3.750.000. Sama akunnya yang lain. Coba lihat. Sama. Hutang pajak PPN 21. Bang, oke, lanjut. Yang lain, Faktur pembelian. faktur pembelian. Sama? Ngomonglah kalau sama. Biar bisa maju terus kita. Ajeng beda, Pak. Ajeng, apa itu?
Belakangnya 500 aja nggak ada. Oke, kita ke buktinya. Tengok buktinya. Tengok buktinya Wahidah. Bukti apa tadi? Apa tadi? Retur pembelian. Iya, transaksi retur pembelian tadi ya? Iya, Pak. Transaksi, iya. Iya. Iya, Jeng. Iya, Pak. Coba lihat retur pembelian. Nah, di sini disebutkan. Walah. Nilai retur. Ada PPN-nya. Iya, ada PPN-nya. PPN-nya harga barang 355. Oke, berarti ini PK ini beli ini ya, retur beli atau retur jual? Pembelian. Berarti PK PM-nya ini, pajak masukannya ini dikembalikannya ya. Coba lihat apa jurnalmu Wahidah. Apa kamu bikin? Hutang dagangnya di debit, Pak. Ya, 3.900. Terus? 10.500. Terus persediaan obat ecernya di kredit. Ya. 355 sama PPN masukannya 355.500. PPN masukannya. Itu tadi persediaannya berapa? Persediaan obat ecernya 3.555 kalau yang di jurnal. 3.555. Kalau Ajeng berapa ini? Ajang utang dagangnya 3.910.000, Pak. Sisanya kan Sisa apa ya kreditnya? kreditnya persediaan obat eceran 3.555.000, terus PPN masukannya 355.000. Kok jadi beda jauh angkanya? Rizka? Sama kayak Wahidah, Pak. Asliani? Sama Pak, sama kayak Wahidah. Coba tadi Ajeng berapa tadi nilainya? 3.910.000. Nah, ini berapa di sini? Beda 500 perak, Pak. PPN masukannya, Pak, kurang 500. PPN masukannya kurang 500. Sama hutang dagang Ajeng kurang 500. Iya, Pak. 500 perak. Nah, coba diperbaiki apanya? Ajengnya lah yang perbaiki. Ya. Ajengnya yang diperbaiki. Oke, selanjutnya. Apa nih? Faktur penjualan kredit. Penjualan. Sama, beda? Coba yang lain. Safira? Sama, Pak. Sama, Pak. Rizka? Dini? Sama, Pak. Asriani? Sama Pak. Oke. Terus selanjutnya. Faktur jasa secara tunai. Coba lihat. Ajeng? Sama belum? Sama. Ada yang beda? Cepatlah sedikit. Jangan lama kali nengok-nengok aja. Tengok-tengok gitu lah. Sama nggak? Kalau nggak sama Pak. Kalau sama. Sama? Sama, Pak. Oke, lanjut. Setoran ke Bank Mandiri, Pak. Oke, Bank Mandiri di debit, kasih tangan di kredit. Sama ya? Ada yang beda? Nggak lah beda, masa gini aja beda. Lanjut. Retur penjualan, Pak. Nah, retur penjualan lagi. Coba, ini mungkin di PPN-nya ini. Coba lihat. Sama? Sama atau beda? Gimana bedanya? Ini sama, Pak. Sama Pak. Ajang sama, Pak. Sama, kok sama?
Oke, lanjut. Wahida, bacakan. Apa yang selanjutnya? Bayar akun telepon, listrik, air, perlengkapan dan asuransi. Sama ya? Awas enggak sama kayak gini aja, enggak sama kan aneh. Terus, Pembelian perlengkapan klinik. nah, sama? Sama, Pak. Ah, Ajeng sama, Rizka, Pak. Ajeng, Sama. Sapira. Sama, Pak. Oke, ini udah kan? Lanjut. Pembelian tunai tanpa order. Oke, kas, debit, kreditnya. Mana dia? Nah, Ini Pak. oke, sama? Beda? PPN-nya? Sama, Pak. PPN. Itu dia kan? Sama, Pak. Sama, Pak. Itu pembelian. Enggak, Pak, yang ini. Iya, Pak. Pembelian, Pak. Pembelian. Oke. Ya, lanjut. Apa tuh? Dad? Penarikan dana dari Bank Mandiri. Oke. Kas di tangan, bank di kredit. Lanjut. Bayar gaji karyawan. Nah, nih coba. Tadi ini yang beda ya. Udah sama semua ini? Beda, Pak. Angkanya. Beda, Pak. Ini yang tadi yang memang beda tadi tuh ya. Yang kamu salah kamar juga tadi Wahida. Iya, Pak, yang hutang gajinya, Pak. Berapa utang gajinya? Coba klik jurnalnya. Nah, tuh. Klik. Nah. Apa debitnya ini? Dini. Beban karyawan Pak 14 juta, beban gaji karyawan 14 juta, terus hutang PPh-nya kredit 235.050 Pak. Utang PPh oke, 200? 35 Pak. Itu berapa di situ? 285, Pak. Dari mana ini 235? Dari mana 285? Coba lihat soalnya. Di soal 235 Pak. Jadi kalau dia di 285, Tanggal mana dia? 25. 200? 235.050, Pak. 235.050. Ini dia PPh 21 235.050. Coba yang lain 235.050. Yang lain ada Sapira? Kas di tangannya Wahida juga salah tuh, Pak. Kas di tangannya. Ya udah pasti berubah lah. Kalau itu berubah ya berubah dia. Delete aja dulu. Nanti dia itu aja nyesuaikan. 64. Kalau kas di tangannya ya sebesar yang di bold itulah. Udah, Pak. Udah, Pak. Yang lain? Mana tadi? Siapa? Ajeng? Udah sama, Pak. Sapira? Udah sama Pak. Si Dini udah Dini? Udah kan? Udah, Pak. Asriani? Udah, Pak. Oke kan? Oke, terus Selanjutnya faktur penjualan dasar order, Pak. faktur itulah kayak yang beda tadi ya. Kan itu bedanya tadi. Coba balik ke apa kamu ke balance sheet. Ya kan? Daripada panjang-panjang kalau balance sheet-nya ada pasnya. Mana? Report. Nah, balance sheet standar. Oke, display. Nah, coba lihat yang total asset. Yang lain buka. Lihat total asetnya. Sama? Beda? Masih beda, Pak. Beda. Beda, Pak. Beda lagi. Beda berapa?
Itu berapa itu uang kamu? Apa? Wahida. 1160.400 042 Pak. 1160. 400 042. Kok jadi beda ini belakangnya? Kamu kok aneh? Yang lainnya 550 kan gitu ya? Oke, coba lagi. Balik lagi lah ke yang tadi. Sekalian ngecek jurnal kalian juga. Transaction jurnal. Nah, terakhir yang ya sebenarnya lebih bagus begini kan. Ada yang salah, ada yang beda, biar bisa kita belajar. Ini Pak, faktur penjualan dasar order Pak. Ah, coba lihat yang lain, Rizka. Ajeng. Sama? Sama, Pak. Si Ajeng sama katanya. Siapa lagi? Yang Sama, lain, Pak. yang nggak ada nampak mukanya mana ini? Yang laki-laki kemana semua kalian? Nggak ada. Nggak ada laki-lakinya ya? Rizky? Mananya? Ini Rizky Ya, Pak. ya? Nah, tidur? Enggak, Pak. Enggak, bangun. Nah, coba udah dibuka filenya? Sama nggak seperti ini jurnal kamu? Udah buka belum? Meleset. Udah, Pak. Udah, Pak. Ini, ya. Apa? Yang jurnal yang mana? Yang faktor penjualan dasar order kan, Pak? Itu berapa kamu? Beda, Pak, sama punya si Wahida, Pak. Beda. Kenapa bisa beda? Kamu perbaiki lah punya kamu. Kenapa bisa beda? Si Rizka sama nih, Rizka, Ajeng? Ajeng sama. Rizka. Sama, Pak. Rizka sama? Iya, Pak. Rizky? Kok beda Rizky sama Rizka? Ya, memang payah nih. Ya kalau sama ya payah lah. Mana yang jantan, mana yang betina. Coba, kamu perbaiki tuh, Rizky. Begitu ditengok, kalau udah sama yang lawan kawan-kawan yang lain, perbaiki punya yang jurnal kamu. Iya, Pak. Lagi diperbaiki, Pak. Oke, selanjutnya ke bawah. Apa, Wahida? Penyesuaian Pak, yang penyusutan aktiva tetap. Ini kan nggak ada masalah ini. Kan sama saya kemarin. Ada beda. Ada yang beda yang ini, yang adjustment. Di hutang pajaknya ini enggak? Yang lain, Rizka. Apa ini Rania ada nih. Rania. Iya Pak, sama Pak. Sama seperti Wahida. Iya Pak. Coba lihat. Ada yang beda rupanya di sini. Rizka, apa si Ajeng? Jadi PPN kurang bayar. Apa tuh? Di PPN kurang bayarnya, Pak. Kenapa? Ajeng 500. Kemarin berapa hitungan saya? Kemarin kan kita ngitung sama-sama ini kan? Iya Pak, belakangnya 500 Pak. Wahida yang beda kayaknya Pak. Kita hitung sama-sama nih. Coba lihat jurnalnya Wahida. Iya Pak, 500 Pak. Itu 500 itu Wahida. Rizka, siapa? Dini? Iya 500 Pak. PPN masukan Wahida itu Pak. PPN masukannya Wahida. Yang paling atas itu ujungnya 500. Itu. Oke. Terus di mananya lagi yang debitnya yang 500? Di PPN kurang bayar tadi Pak. PPN kurang bayar. Wahida buat 21106 400 berapa tadi ya? Oke, sekarang udah diperbaiki tuh. Udah Pak. Oke kan. Ada lagi yang lain? Coba lihat. Kalau jurnalnya sudah sama. Ada sama semua jurnalnya. Kalau sudah kita lihat reportnya lagi. Kalian lihat report kalian juga ya.
Plus, coba lihat reportnya. Report, balance sheet. Tanggalnya udah pas kan? 4 April kan? Ini nanti beda pula tanggalnya. 31 Desember. Bawah. Nah, total aset. Sama? Saya sama Pak, sama Wahidah. Ajeng Oke. juga sama. Udah sama, Pak. Oh, Rania sama, Pak. Beda, Oke. Pak. Siapa beda? Mira, Pak. Nah, beda berapa? Kamu yang sama siapa? Tadi kamu nggak ada ngasih angka, Mira. Berapa? Punyamu? 1167 116? 7. 7. Iya, Pak. Itu berapa? 1160, Pak. 1160 kan? Waduh, Amira, jurnalmu kamu perbaiki tuh. Tadi udah ngikuti jurnal, Amira? Ikuti, Pak. Sama tapi, Pak. Jurnal sama semua. Sama, Pak. Saldo awalmu. Coba buka yang punya Amira. Kamu tutup punya Wahidah. Tampilkan Ya, Pak. punyamu, Amira. Iya, Pak. Jadi persoalan-persoalan di komputer akuntansi ini adalah kamu sudah dapat langsung ya. Salah kamar, salah catat, salah angka, kan gitu ya. Di sini kamu harus prepare untuk nanti kalau kamu sudah bekerja dan menggunakan sistem komputer akuntansi. Hanya seperti inilah kejadian. Jadi kuliah ini bukan hanya bagaimana kamu, yang pasti kok sistem komputer yang ada di apa kamu kerja di bank atau di perusahaan manapun itu pasti beda dengan ini, ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya, ya nanti coba lihat. Nah saldo awalmu, ini saldo awalmu udah nol, udah nol Udah, Pak. semuanya. Saldo awalnya sudah pas ini. Coba yang lain, Wahidah bantu dulu ini. Kamu dari yang kamu yang dibantuin. Nah ini saldo awalnya sama nggak dengan punya kamu, Wahidah? Coba lihat tampilannya, Wahidah. Kamu lihat sendiri aja. Ada yang beda? Coba tengok, Wahidah. Ya. Jek, cok ke bawah, Jek. Coba ke bawah lagi. Siapa? Jack. Amira, Pak. Oh. Si Jack pula nama Amira sekarang. Dah sama Amira? Apa Wahidah? Sama, Pak. Oke. Itu harus di awal kamu harus periksa saldo awalnya dulu. Kan gitu ya. Nah, sekarang tadi jurnal sama semua kan kamu ikuti Amira, semua sama jurnalnya. Sama tadi, Pak. Bentar ya, Pak. Coba tanggalnya. Coba cek lagi. Cek cepat, Wahidah. Ya, Pak. 15, 900, 400. Itu aja jumlah-jumlah yang satu sisi aja periksa. Satu sisi periksakan. Kalau satu sisi periksa sudah pas jumlahnya, mudah-mudahan dia sudah pas. Tapi kalau pas sudah gitu juga beda, baru kamu periksa akunnya. Ya kan? Sudah kamu periksa semua jumlah-jumlahnya sama, tapi ini kayaknya karena jumlahnya beda, pasti ada jumlahnya yang memang beda. Ada angkanya yang berbeda jurnalnya. Karena angkanya kalau yang kita 1160, si Amira 1167. Selisih lumayan jauh. Pasti ada angka yang berbeda. Duluan nengok angkanya, Wahidah. Angka-angkanya satu sisi aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah. Amira ke bawah.
Ke bawah lagi, Amira. Transaksi apa ya? Pemasaran ekspor. Oh, head kayaknya. Apa? Yang mana? Enggak, Pak. Enggak. Ada tuh jumlahnya. Yang lain bisa nengok lah, bantu. Cok ke bawah lagi, Amira. Yang lain siapa si Rizky tadi? Macam benar jurnalnya. Kan bisa sekalian ditengok jurnalnya yang mana. Amira kayaknya yang ini ya, yang rekonsiliasi PPN. Coba. Yang di sini head. Oke, 4 coba. 3. Berapa? Ini kok kayaknya cuma 3. Salah ya. Nah, coba lihat jurnalnya Wahida. Tadi kan ada juga masalah di sini. Yang atasnya tadi kan PPN masukan di kredit 4.100. 4.113.500. Ya. Terus habis itu PPN keluarannya 27.720. Terus habis itu PPN masukan 7.500. PPN masukannya 7.500.000. Ini PPN masukannya 4.100.000. Saldo awal kemarin itu, Pak. Iya. Nah, ya ada transaksi loh. Kan kita sudah hitung kemarin. PPN Coba ganti. PPN masukannya berapa tuh yang dikredit? 7.500.000. Itu kan udah ada PPN masukannya di atas. 7.500.000. Ditambahin di sini aja ya, Pak. Oh gitu. Ya udah dibikin gitu pun boleh. 7 juta. Karena ini ada transaksi kemudian. Ini saldo awalnya ini kan 7.500.000 ya. Iya. Ini saldo awalnya. Oke. Terus PPN keluaran di debit 5 di juta. debit. Nah, ini saldo awalnya. Ini saldo awalnya belum kamu jurnal berarti apa? Amira. Ya, PPN keluarannya satu lagi sekali lagi. 5 juta tapi ya. Nah, selisihnya ke hutang dia kan? Selisihnya ke hutang. 21. Iya. Udah. Tengok lagi. Balik lagi ke jurnal tadi apa? Tadi enggak ke jurnal. Udah pas apanya? Udah pas tadi jurnal itu, rekonsiliasi itu. Ya, Udah, Pak, udah. Udah ini. Nah, ini udah nih. Udah Wahida? Udah, Pak. Udah. Oke. Coba dicek. Jurnalnya aja sekalian dulu apa. Tapi kalau mau nengok sih boleh lah. Itu aja, terakhir itu aja ya? Oh iya, terakhir ya. Yang paling terakhir. Terakhir itu apanya ya? Bank ya? 7.5, 2. Oke, udah pas itu. Udah. Coba lihat. Apa balance sheet-mu. Bawah. Tuh berapa tuh? Nah, sama Pak. Apa? 1160 400 050.
400.050. Iya. Oke. Baik, saya kira Wahid, makasih ya Pak. udah ya. Ini memang untuk semua karena belum tentu yang lain pun kebetulan pas kan gitu ya. Ini kan proses pembelajaran yang saya bilang tadi, ini adalah proses pembelajaran mengkoreksi juga sekalian juga mengkoreksi yang kemungkinan ada terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi ingat yang saya bilang tadi, di sistem komputer manapun, ini kan kita kuliah komputer akuntansi, bukan hanya mayop. Semua pasti ada terjadi kesalahan-kesalahan. Kamu sudah mengalaminya tadi. Wahida sudah mengalami salah tulis angka, salah kamar, kan gitu kan, salah akun. Lalu si Amirah tadi udah kurang dia ya, kurang jurnal. Dia itu bahasanya kurang jurnal bahasanya. Jadi belum di jurnal, ketinggalan di jurnal kan itu bahasa itu. Jadi itu akan muncul nanti ketika kamu kalau berkecimpung di bagian input data akuntansi. Dan memang ini ya saya kira ya kalau fenomenanya orang menyangka menginput ini nggak mesti orang akuntansi bisa kan. Nggak mesti orang akuntansi bisa, padahal sebenarnya ya orang akuntansi aja seperti kita ini kan gitu ya, ada salah kamar. Kamu bayangkan aja yang bukan orang akuntansi yang menginput ini. Ini terjadi loh. Di mana? Di puskesmas. Puskesmas itu BLU ya, rumah sakit juga, puskesmas lagi. Yang paling sering kalau kami di Binjai ini di puskesmas. Ya, karena apa? Karena yang ditugaskan menginput ini ya perawat-perawat itu. Kamu aja kayak gini inputnya, konon lagi perawat-perawat itu. Ya kan? Ya, konon lagi perawat yang nggak ada basic ilmunya. Gitu loh, yang nggak ada basic ilmunya bagaimana bisa menginput? Ya udah belepotan sampai ke sistem. Memang nyampe datanya seperti inilah, selesai laporannya, nyampe ke sistemnya kalau di kami ini namanya ada Binjai Smart City. Jadi dia mengumpulkan program ada bagus sih kalau ditanya, karena yang buat itu orang Polmed ya, Pak Heru, Wadir 4. Jadi dia data-data dari dinas-dinas itu terkumpul sehingga membuat laporan keuangan di sana. Sayangnya SDM-nya tidak mumpuni, ya tidak kompeten, sehingga begitu sampai di sana yang ada ya datanya data sampah aja. Ya, istilahnya bersalahan. Itulah macam tadi contohnya, kamu bisa lihat, ini kamu aja yang bisa, biaya kok kredit kok minus. Kan gitu ya, kan ada tadi yang ngomong, itu biayanya kok minus. Itu kan kalau orang-orang non akuntansi ya nggak ada arti gitu, ya, biasa aja, hajar geng aja gitu loh bahasanya kan. Kalau begitu ada angka-angka yang berbeda dengan saldo normal pasti minus dia kan. Misalnya ada biaya dikreditkan atau penjualan didebetkan atau aset kan gitu kan yang nggak ada tapi di kasnya sudah habis tapi dikreditkan juga, berarti kan kas minus. Nah, itu kan berarti ada masalah. Itu ada masalah di pencatatan. Nah, kamu paham. Oh, gini, nggak boleh kayak gini, nggak mungkin kas minus, nggak mungkin mobil minus, nggak mungkin hutang minus kan gitu ya. Nggak mungkin hutang minus itu berarti kan saldo debit. Lebih banyak debitnya, lebih banyak bayar berarti kan nggak mungkin. Lebih banyak bayar, hutangnya minus. Nggak mungkin. Itu nanti jadi dikoreksi ya. Baik, kita tuntaskan aja untuk jurnal umum ya, kita tuntaskan aja untuk jurnal umum sampai ini ya, sampai saat ini kita tuntaskan seperti itu jurnalnya. Seperti judul kita yang di sana itu, kita pakai menu, kita sampai ke tahap semua menu ya. Kita akan menggunakan semua menu di Mayop ya, ada menu sales, ada menu purchase, ada menu inventory. Kita usahakan kita ada menu banking. Kita akan usahakan kita menggunakan semua menu. Nah, syaratnya sekarang kita akan buat file baru. Ya. Kita akan buat sebelumnya yang tadi report tadi kamu kamu save, coba buka siapa ya? Siapa yang mau buka lah. Yang lagi terbuka biar saya buatkan. Kita mau simpan filenya. Ini kan nanti udah habis, udah expired nih.
Kan gitu ya. Kamu kan nggak bisa buka lagi tuh. Kamu kan nggak bisa buka lagi. Jadi kita ambil datanya, ambil data-data pentingnya. Kita buat dalam bentuk apakah Excel atau PDF. Coba dibuka dulu, siapa yang cepat ya. Sudah kelihatan, Pak. Siapa tuh? Oke. Asriani, Pak. Iya. Baik. Jadi kita ke report tadi. Coba ke report. Nah, di situ untuk mengetahui jurnalnya ataupun apa yang sudah kita tulis. Kalau di kemarin itu kan kalau tampilkan di transaction journal kan itu secara support. Tapi kalau mau lihat di sini pun bisa. Nah, kalau kita pertamanya kita yang pasti reportnya dulu lah ya, balance sheet-nya dulu. Coba di balance sheet-nya diklik, displaykan. Didisplaykan. Nah, ini yang tadi. Bikin tampilan yang cantik tadi lah, yang ada nama kamu. Screen apa print ini dia. Print preview, print itu kan screen. Yang sebelah redisplay, view. Sebelah redisplay, view. Tuh ke kanan. Sedikit buka itu. Ya, print preview. Nah, seperti ini. Nah, kan sudah dapat seperti ini. Kamu ini coba ini save as di situ ya. Send to lah, send to ya. Send to. Coba ke bawah, klik send to. Ini, Pak. Tuh, di situ kan ada pilihan tuh. Ada file, fax, Excel, ya kan, PDF. Nah, coba ke Excel-nya dulu. Excel-nya dulu. Excel ke bawah. Itu fax ya? Fax atau Excel kamu klik? Excel, Pak. Excel, oke. Nah, udah keluar tuh Excel-nya. Coba lihat di, itu di bawah. Coba dibuka. Nah, seperti ini dia. Ya, ini kamu sudah ada filenya. Silakan disimpan di folder kamu. Ya, ini biasa seperti ini. Ini tampilannya kalau kenapa hijau? Ini rumusnya nggak ada lagi. Dia nggak berumus. Udah hilang rumusnya kalau di sini. Coba kamu klik angkanya. Nggak ada rumus di situ. Dan ini kamu perbaiki ya. Kalau itu bikin ke number. Coba disorot semua angkanya. Coba disorot semua angkanya. Terus ke bawah untuk menghilangkan yang tanda hijaunya itu. Itu kan ada tanda seru tuh di kiri itu, bawah atas, kiri atas kamu itu. Itu klik. Itu convert to number. Convert to number. Nah, itu kamu akan menjadi number di sini. Nah, ini bisa jadi number. Nah, tapi ingat ini udah nggak jumlah lagi. Dia hanya angka saja. Kalau di sana kan misalnya gross profit misalnya kan apa namanya? Itu udah rumusnya. Ini enggak. Coba klik, coba lihat. Semua real angka. Itu kan real angka ke bawah. Yang seharusnya dia penjumlahan, yang seharusnya dia hasil penjumlahan, dia kan enggak penjumlahan. Jadi kamu harus perbaiki. Kamu harus perbaiki, ini merupakan penjumlahan dari ini yang kamu perbaiki jadi dalam bentuk rumus. Kalau di sini. Nah, di sini di Excel inilah dia tampilannya. Jadi nanti ini formatnya udah Excel, nanti kamu pindahkan ke folder yang nanti tugas kamu, ya. Balik lagi ke program tadi. Ya. Bagi obrolan itu ya bisa juga send to, coba send to PDF, kamu bikin 2 send to PDF. Nah, send to PDF ya nanti dia minta tempat. Nah, itu kalau kayak gini udah bisa dikasih langsung tempatnya di mana ya kan. Di situ oke, send to namanya
namanya, ya boleh ditambahin aja, ya kan, ditambahin aja klinik geraha kamu, ya kan, klinik geraha, kan. Jadi bisa nanti kamu lihat lagi di situ, ya. Oke, udah Kita dapat lihat, buka Pak. enggak PDF-nya? Oh, di Explorer lah kamu lihat di foldernya. Kamu bisa bukanya di Explorer. Enggak terbuka langsung dia. Dia langsung di Explorer. Ada PDF-nya. Nah, itu dia. Coba kamu buka. Tampilannya seperti apa? Nah, seperti ini tampilannya. Ya, nanti pun kalau yang pernah ikut ujian kompetensi, yang ini yang dikumpul. Karena nggak dirubah-rubah kan gitu ya. Nggak bisa dirubah-rubah seperti ini. Nah, itu juga kamu lakukan untuk dan ini apa nih? Ini neraca nih ya. Laba ruginya juga ya. Laba ruginya kamu buat juga lagi seperti itu. Kamu filekan. Coba kalian file. Yang lain begitu juga. Malu kali aku, Bang. Tuh, kosong. Ya, perbaiki tanggalnya. Ini ke PDF sama Excel apa dibuat, Pak? Iya, ke PDF dan ke Excel. Jadi kamu bisa ada file PDF-nya, kamu bisa ada file Excel-nya. Excel-nya nanti kalau kamu mau merubahnya formatnya lebih cantik lagi, ya bisa. Saya pun kemarin itu begitu kok. Ya, kita rubah formatnya menjadi lebih cantik lagi. Bagus lah, dirubah-rubah, style-style. Seperti itu. Nah, itu untuk, jadi kamu sudah simpan ini datanya. Termasuk jurnal umumnya juga bisa kamu simpan. Ya, kamu bisa juga nyimpan jurnal umumnya. Ini bisa. Apa tuh? Ini kenapa gini, Pak? Kamu ngeklik yang mana tadi? Iya. Kamu ngeklik ini customize. Ya kan, kamu ngeklik customize tadi tuh. Di customize itu ngatur-ngaturnya aja, ngatur-ngatur tanggal-tanggal mana. Ya kalau sudah kayak gini, kamu klik-klik aja apa isinya kan begitu ya, sehingga bisa lebih memahaminya. Oke, saya kira itu untuk untuk pembukanya. Nah, sekarang sejalan lah ya. Kita mau ngambil, udah dapat kan kamu bagaimana, paling tidak yang gampangnya nih, gambarannya yang saya kasih tahu ke kamu kan, menjurnal dalam jurnal umum. Pertama tentu kamu buat mayopnya itu ready to receive data. Ya, ready to receive data sudah dipahami ya. Sampai saat ini kalau diuji lagi kamu membuat mayop ready to receive data 5 menit lah selesai. Ya, 5 menit selesai itu mayop ready to receive data. Ya, baru masuk kita input datanya. Data yang pertama yang kita input tentunya adalah akunnya. Akunnya, jadi dasarnya adalah bagan akun. Ya, bagan akun dari perusahaan itu. Makanya kadang bagan akun itu yang menjadi utama. Jadi duluan ada akunnya. Kalau dulu di pengantar asuransi kan kamu buat sendiri akunnya. Kan gitu kan. Nah, kalau nanti kalau di perusahaan tidak bisa begitu. Oh, OTB ya. Oh, tidak bisa. Ya, jadi kamu harus betul-betul lihat ya, betul-betul lihat
Karena barusan kemarin sore saya diskusi sama GM keuangannya PT perusahaan lah, BUMN, untuk merubah akun itu mereka harus persetujuan panjang dari ke kementerian, nambah akun. Jadi akun mereka itu sudah ditetapkan. Nah ini pun perusahaan begitu, kamu input akunnya sesuai dengan yang diterapkan, baru kamu masukkan saldo awalnya ya, jangan lupa saldo awal. Saldo awal kemarin kita ketinggalan, jadi saya memang kelupaan kemarin itu saldo awal. Jadi dibuatlah saldo awalnya, sudah selesai saldo awalnya, barulah masuk ke transaksi. Jurnal lah ke jurnal umum, kalau yang memang makai atau diarahkan ke jurnal umum. Seperti inilah hasilnya. Sudah selesai, seperti ini hasilnya. Ya, beberapa perusahaan cukup dengan ini. Tapi banyak perusahaan, kalau kamu sudah masuk ke dunia perbankan, apalagi, ya nggak kayak gini lah. Ini terlalu kecil, ya, terlalu sederhana, kan gitu ya, terlalu sederhana. Nanti kita akan ke yang lebih ribetnya, lebih banyaknya sebenarnya kan ribet. Baik, tutup aja Asriani. Nah, untuk tahap selanjutnya ini, kamu diminta untuk buat file baru lagi, klinik gerahanya. Ya, buat file baru. Kenapa file baru, Pak? Kan ini file baru. Ini kan sudah ada jurnal umumnya. Dan sudah ada reportnya. Dan masa waktunya itu udah habis kan, udah banyak kan? Udah berapa lama? Udah hampir 2 bulan kan? Hampir 2 bulan, nanti dia expired lagi. Bagus kita mulai dari awal, kamu buat lagi file baru untuk klinik geraha, ya, klinik geraha dengan nama kamu, dan juga dibikin keterangan di belakangnya all menu. Klinik geraha nama kamu all menu, ya, all menunya itu ada. Klinik geraha nama kamu all menu. Nah, buat filenya ready itu bukan ready to use lagi sama saya. Pokoknya kamu harus buat sesuai dengan saldo awalnya, kamu input lagi, ya. Tapi jangan di jurnal lah, ya. Kita mau ngambil, tapi ada ini data customer udah saya ajarin kan. Yang kartu ya, Pak. Hah? Yang kartu customer itu, Pak. Iya, kartu pemasok. Udah ya. Udah ya. Udah, Kemarin Pak. udah disuruh Pak. Oke, udah. Kartu dia udah, customer supplier. Itu nanti dibuat ya kartunya. Paling satu lagi, inventory kayaknya saya belum kasih tahu berarti ya. Inventory. Nah, coba buka dulu siapa yang belum pernah tampilkan. Coba, tadi sudah, Ajeng sudah, Amira udah, Asriani. Siapa yang belum tampilkan dulu. Biar saya kasih tahu caranya untuk input data inventory. Ya, untuk menginput data inventory. Caranya bagaimana menginput data inventory. Coba ada? Saya tampilkan dulu di depan. Siapa yang mau ditampilkan? Yang tadi aja, menu yang tadi aja. Kita tambah-tambahin. Baik, ini sih Rizka. Nah, untuk inventory ya, masuk ke menu inventory. Udah Rizka, kenapa keluar? Nah, masuk ke inventory. Ya, ini dia. Masuk ke inventory. Lalu item list. Loh, kok lagi? Rizka aja dulu. Ajeng. Rizka tadi belum ada nih. Ajeng kan udah nih. Coba Rizka dulu. Coba tampil. Udah ada, Pak? Belum. Udah, Riz.
Udah, saya belum. Iya Pak, ini Yang Pak. di mana Lolanya ini? Di saya. Oh, ini dia. Baik. Ini udah Pak. Ya, sudah. Jadi menu inventory untuk menginput data inventory ini makanya uniknya klinik Graha ini. Saya pilih klinik Graha jadi contoh soal. Kenapa? Karena dia ada dagang dan ada jasa, ada dua dia. Ada dagang dan ada jasa. Ini sangat unik memang. Makanya kita coba lihat. Nah, di inventory bisa masuk ke item list, Rizka. Item list. Nah, di situ ada new. Ada new ke bawah. Iya. Nah, di sini masukkan pertama dulu kode barang ya. Kode barang ya. Kode barang atau nama barang di situ? Itu di Kode, situ Pak. tampilannya itu kode atau nama di awal? Kode Pak. Item apa? Number Pak. Item number. Item number. Nah, item number. Contohnya misalnya kita kasih contoh lah yang di apa itu di klinik Graha. Apa inventorinya? Paracetamol atau amoxicillin atau ampicillin atau apa gitu. Ada. Apa kodenya, Rizka? Apa soalnya? Apa kodenya di situ? Apa kodenya di? Ada? Berapa kali? Tengok soalnya. Apa kodenya, Rizka? Bentar Pak. Ah, tuh. Kodenya. Besarkan sedikit. Lagi. Mana persediaan? Obat-obat tuh, obat-obat. Yang ini Pak. Persediaan obat. Ah, tuh. Ya kan? Persediaan obat. Ada kodenya. Apa kodenya? ANT. ANT Pak. Anti ANT. Coba kodekan. Tuliskan di kode ANT tadi. ANT. Besar lah. Tab ya. Ini tab. Nah, tab muncul dia namanya. Apa? Amoxicillin ya. Amoxicillin. Allah akan memenangkan negara Islam. Kapan sih Allah akan memenangkan Anda dengan saya yang Muslim beriman? Jawaban pastinya di surga. Jawaban surga mana? Kapan sih kekalahan orang kafir? Kapan sih kekalahan orang yang menyakiti menyiksa Islam itu? Di neraka. Jadi Abu Lahab itu sukses meninggal di dunia, gagal di akhirat neraka. Itu kegagalan. Sukses-suksesnya kita di dunia ini, kalau masuk neraka gagal. Segagal-gagalnya Anda dan saya, kalau masuk surga di akhirat sukses, bahagia. Tapi biasanya orang yang masuk surga di akhirat itu di dunia ini bahagia. Walaupun biasa-biasa saja. Kita merasa orang kafir itu bahagia dengan akalnya. Sebenarnya mereka diberita. Sebenarnya mereka tidak. Kita saja yang merasa berkenan sekali berkenan. Bila kita dipakai pada. Kita juga kesuksesan juga bukan kegagalan neraka. Siapapun yang mengganggu Anda, Allah menempatkannya di neraka. Dosa doa supaya mereka masuk neraka.
Karena itu sudah pasti. Kalau Anda mau mendoakan orang yang takut sudah, maka doakanlah orang yang menggantungkan masuk surga. Ya, karena boleh jadi dengan mendoakan kaitan untuk orang lain adalah isyarat bahwa Anda dan saya adalah orang baik. Disebabkan ulang dan juga fitnah mati lalu kalau usaha dan harta melawan Allah sia-sia dunia fitnah dan balasannya. Kalau kita menggunakan fitnah balasannya. Wamrakuhu hammalatal haqqah. Yang perintahnya sudah berdoa. Nah, akhirnya masuk lagi. Oke, paksa pakai apa? Pakai HP. WiFi saya hilang. Baik. Jadi mana tadi? Mas Rian udah keluar kamu? Ya bentar Pak. Rizka, Pak. Rizka. Ini Pak. Baik, masukkan. Terus ini connecting untuk ininya nih, untuk akunnya yang paling penting. Nah, di-tap-kan. Nah, klik semua tuh yang dia apa tuh di kosong itu, klik kan. Yang atas juga Pak. Yang atas, yang enggak kan itu, jangan. Yang kiri itu inaktif nanti enggak bisa dipakai. Nah, itu maksudnya ya klik lagi. Yang pertama ini mengkonekkan antara akun penjualan dan penjualannya dan pembeliannya. Nah, coba kamu lihat di situ. Apa I buy this kan gitu kan. Jadi kalau pembelian dia masuk ke akun mana? Itu. Kan gitu kan. Kalau kita pembelian, dia masuk akun mana? Coba I buy this berarti kita masuk di situ, apa keterangannya di situ? Tulisannya itu. Setelah I buy this itu. I buy Apa this itu bacanya? item. I buy this item. I buy this item. Terus kanannya? Cost of sales account. Jadi untuk barang ini, untuk ampicillin, kode 5-nya masukkan dia akun ke kode 5. Cost of sales itu kan kode akun 5 nih. Coba kode 5-nya apa aja di situ? Yang termasuk ampicillin, yang untuk beli. Peredaran apa tuh? Harga pokok eceran ya? Harga pokok penjualan Pak. Harga pokok penjualan, terus? Cuma satu? Beban angkut pembeli. Oh, berarti cuma satu ya? Iya Pak. Nah, oke kan itu. Ambil pakai itu, use account. Nah, tuh. Terus yang bawah, I sell. Ini kalau jual pakai akun yang mana? Yang kepala 4-nya. Nah, coba. Kalau ampicillin ini, dia jual pakai akun mana dia masuknya? Penjualan obat eceran Pak. Penjualan obat eceran, boleh pakai itu. Nah, baru masuk lagi satu lagi ke I inventory ya. I inventory, iya Pak. Nah, masuk ke persediaan, masuk akun persediaan mana? Kepala satunya, persediaan mana nih? Ada persediaan obat eceran? Ada ya? Ada Pak. Iya Pak. Nah, pakai itu. Oke. Nah, seperti inilah kondisinya ya. Jadi yang lain pun seperti ini kondisinya nanti. Coba diokekan. Nggak mau dia. Kenapa? Karena kamu belum input dia masuk PPN atau enggak. Coba okekan. Nah, okekan itu. Masukkan dia ke PPN. No, PPN. Ya, jangan yang non PPN kan, yang PPN. Oke kan? Yang ini Pak. Yang PPN ya. Itu apa tuh yang PPN kan? Termasuk barang PPN ya. Jangan yang GST, yang GST. Oke.
Oke, satu lagi, oke kan? Dia pasti minta itu juga tuh nanti di, oke kan? Dia minta yang di, nah oke kan? Nah, masukkan lagi PPN, masukkan lagi PPN-nya, GST-nya ya. GST, jangan ente, GST. Oke kan? Nah, kamu sudah input data persediaan. Data persediaan. Jadi, ini penugasan kamu yang sekarang ini nanti kamu buat file balik ke general. Yang lain bisa ya, coba nanti dibaca juga atau ya udah nanti didengar lagi lah videonya ini. Mudah-mudahan hari ini akan diupload di YouTube. Silahkan dilihat seperti apa caranya. Ya. Jadi yang penugasan kamu ini adalah kamu bikin file Klinik Geraha All Menu, Klinik Geraha nama kamu All Menu, lalu buatkan akun saldo awalnya, buat akun-akunnya, input akunnya, lalu input card dan inventory-nya. Sudah selesai itu, baru nanti kita akan lanjut menginput datanya. Kita akan lanjutkan nanti di hari Kamis ya? Besok berarti ya? Iya Pak. Nah, besok lah. Besok kita lanjutkan. Oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai penugasan? Nah, berarti belum menjurnal kan Pak? Belum menjurnal, baru menyiapkan data awalnya saja semua. Jadi biar besok kita tinggal menjurnalnya. Kalau ada masalah nanti kita jelaskan besok. Masalahnya kenapa nggak bisa diinput saldonya, kenapa nggak bisa dibuat cardnya atau apa? Ya, oke, bisa. Ingat ya, file baru, jangan file lama yang dirubah-rubah. File baru, ya file baru. Karena nanti biar akan nampak juga di all menu-nya itu nampak nanti di apa kamu di mayo kamu bagian bawah kanan bawahnya itu. Kalau pakai yang lama itu nanti habis nanti waktunya kan udah mulai dekat ini. Oke, saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.